Wa innama tasihul ijaratu bi ajrin sahha kaunu samanan ma'lumin. Dan sesungguhnya sah akad ijarah dengan menggunakan upah yang dapat digunakan sebagai saman dalam akad jual beli. Ini rukun yang kedua dari akad ijarah. Rukun pertama kemarin sudah kita bahas, syarat. Rukun kedua adalah ujroh atau ongkosnya. Ujroh ini sama dengan saman di dalam jual beli. Oleh karena itu syarat daripada ujroh ini sama dengan syarat saman secara umum, yaitu ayyakuna tahiran muntafa'an bih, kemudian maklurut taslim dan seterusnya sebagaimana dalam bab kemarin. Maka tidak boleh ujroh berupa benda yang najis, sebagaimana tidak boleh saman benda yang najis dan seterusnya. Kemudian maklumin, sebagaimana dalam saman harus maklum, ujroh juga harus maklum, dapat diketahui. Lil akidaini, bagi akid dua, bagi penyewa dan yang menyewa. Mengetahuinya qadron, ukurannya, wa jinsan jenisnya, wa sifatan dan sifatnya, ingkana fi zimmah. Ini memberikan pengertian bahwa saman itu ada kalanya ain, ada kalanya zimmah. Sama sebagaimana dalam akad ada kalanya ain, ada kalanya zimmah. Maka dalam ijarah ada kalanya ain, ada kalanya zimmah. Ada kalanya manfaatnya atau makud alaihnya. Kalau dalam kemarin ada 4 macam kan. Ada kalanya itu mabe dan samannya sama-sama ain. Ada kalanya mabe ain, samannya zimmah. Atau dibalik, samannya mabeknya zimmah, samannya ain. Yang keempat, mabeknya zimmah sama zimmah. Yang keempat tidak sah karena be'uten biden. Maka demikian juga di dalam akad ijarah. Ada kalanya ijarah itu manfaatnya berupa ain, ada kalanya berupa zimmah. Berarti ada kalanya manfaatnya ain, ujurnya zimmah, ujurnya ain. Ada kalanya manfaatnya zimmah, ujronya ain. Ada kalanya manfaatnya zimmah, ujronya zimmah, tidak sah. Yang keempat tidak sah. Maka sama, sama, syaratnya sama. Kalau samannya itu zimmah atau den, maka harus maklumnya dengan qadron, wasifatan, wajinsan. Pengertiannya sama seperti kemarin. Apa saman zimmah dan saman ain itu? Kalau zaman ain itu adalah mahsusun yataqayyadul aqdu bihi. Sekiranya yang diberikan sebagai saman, bendanya ada wujudnya, yataqayyadul aqdu bihi. Kalau den itu i'tibari, tidak ada wujudnya. Misalnya seperti aku sewa mobil ini dengan ongkos ini. Ini berarti samannya adalah ain. Kalau saya katakan aku sewa mobil ini dengan upah ongkos misalnya 100.000, berarti itu zimmah karena tidak dinyatakan barangnya. Nah, kalau zimmah maka harus maklum qadron, jinsan, wasifatan. Sama sebagaimana di dalam bab salam kemarin. Wa illa, jika tidak bukan zimmah maksudnya, kafat mu'ayanatuhu, maka cukup dengan melihatnya, karena cara di dalam mengetahui makud ali yang berupa ain cukup dengan musyahadahnya. Jadi kalau misalnya dengan menyebutkan ini upahnya tanpa menyebutkan berapa sudah cukup kalau memang melihat. Sama sebagaimana di dalam bab jual beli kemarin. Oleh karena itu falasihu, oleh karena itu intinya apabila samannya atau apabila manfaat yang disewakan itu berupa ain, maka ujrohnya bisa berupa ain, bisa berupa zimmah.
Kalau manfaat yang disewakan itu berupa zimmah, maka ujrohnya harus berupa ain. Karena kalau sama-sama zimmah terjadi be'uden biden. Dengan demikian berarti ada ijaratul ain, ada ijaratul zimmah. Kalau ijaratul ain itu objeknya ditentukan. Ini saya sewakan sepeda motor ini, saya sewakan baju ini, aku menyewa kamu, itu ijaratul ain. Objek yang disewa jelas mahsus ya taqayyadul aqdubi. Kalau ijarah zimmah sekiranya objek yang disewa itu tidak mahsus, tidak dinyatakan bentuknya. Misalnya aku menyewa mobil, mereknya apa, ukurannya bagaimana, nah itu namanya zimmah. Atau misalnya aku, kalau dalam bahasa Arab alzamtu zimmataka. Jadi kalau di bahasa kita agak susah. Jadi kalau misalnya saya mobil, aku menyewa mobil mereknya Avanza tahun sekian ya, yang tahun sekian, atau kalau misalnya ada bensin ada solar yang bensin, harus menyatakan begitu, sehingga nanti mukjir akan mewujudkan barang yang diinginkan oleh mustajir untuk digunakan manfaatnya, seperti itu. Tetapi kalau ain, saya mobil ini cukup sudah, meskipun tidak menyebutkan mereknya apa, pokoknya ini sudah cukup, kelihatan sudah. Nah, itu namanya sama dalam bek. Kalau dalam bek kemarin jelaskan aku jual ini, masa aku jual ini ya, ini baju ini jelas bajunya ini, aku jual sarung ini jelas ini, tanpa menyebutkan mereknya cukup. Tapi kalau jual beli zimmah, aku beli pada kamu sarung mereknya apa, warnanya apa, ukurannya apa, kalau gitu namanya zimmah. Sama dalam bek kemarin. Oleh karena itu kalau mabeknya, kalau manfaatnya zimmah sama zimmah tidak boleh. Misalnya datang ke rental mobil, dia punya banyak mobil, saya sewa mobil merek Kijang tahun sekian yang solar ada, oh ya, berapa harganya? Per hari 300.000. Iya, saya sewa. Uangnya, ujurnya tidak ain berupa zimmah, tidak seharus ini uangnya. Sama seperti dalam akad salang kemarin. Di persyaratannya persis harus taslim fi majlisil akdi. Oleh karena itu tidak sah. Falasihu ini tidak perlu dijabarkan lagi karena sudah dibahas dalam bab jual beli salam kemarin. Fala yasihu ijaratu darin wa dabatin bi'amaratin laha wa alfin. Maka tidak boleh, tidak sah menyewakan rumah atau menyewakan dabah, kendaraan berupa hayawan, dengan upah berupa upahnya imaratin laha, mengimarah dar tadi, merawat dengan membangun dar tadi, wa alfin atau memberikan makan pada dabahnya. Misalnya ada orang menyewakan rumah, aku sewakan rumah ini kepada kamu, ongkosnya kamu cat ini dah, bi'imaratin laha, ongkosnya berupa ngecat, jadi masalah cat kamu sebagai ongkosnya, maka tidak sah karena tidak maklum. Atau aku sewakan kuda ini kepada kamu, ongkosnya tidak usah pakai uang, kamu kasih makan aja sudah, itu ongkosnya, maka tidak sah. Kenapa? Karena tidak jelas berapa nanti yang akan dibayarkan, kecuali di dalam bab haji dengan ujurnya nafkah. Di dalam haji diterangkan boleh seseorang itu menyewa orang untuk menghajikan dia dan upahnya memberikan nafkah kepada dia. Udah makan apa kata saya, sudah nanti makan kamu berapa itu saya tanggung kamu menghajikan saya, maka boleh, hukumnya sah. Itu pengecualian, menurut sebagian ulama itu pengecualian. Tetapi ada yang mengatakan kenapa? Karena kalau haji itu ditausiah fil haji. Ada yang mengatakan di dalam bab haji itu diperbolehkannya itu karena menurut sebagian ulama, kalau tidak salah Al-Bulkini, itu tergolong praktek yang disebut dengan
ini agak aneh. At-taradi bil ma'unah. Ada at-taradi wal ma'unah. Ada praktek taradi wal ma'unah. Maksudnya orang yang menghajikan itu dia itu membantu kepada temannya untuk menghajikan, sedangkan yang dihajikan itu bertabarruk dengan memberikan nafkah kepada dia. Sehingga praktek ini kalau alasannya karena at-taradi bil ma'unah, menurut pendapat Syekh An-Nashiri ini juga dapat diterapkan di dalam masalah bi' hadza bi kadza wa ma zada fawwalaka. Biasanya begini, tolong jualkan ini, sudah harga dari aku sekian, lebihnya kamu ambil. Kalau kamu ambil badi, silakan badi. Sering begitu kan, dulu kan saya terangkan ada mirip samsaro. Jadi kerupuk atau baju, jualkan sarungku ini, dari aku harganya sekian, wa ma zada fawwalaka, lainnya untuk kamu. Kalau akad ijarah tidak sah, jelas tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak jelas berapa nanti akan dia dapat imbalannya itu, tidak sampai ke ijarah. Tetapi kata beliau ini bisa menggunakan bukan akad tapi at-taradi bil ma'unah. Maksudnya yang disuruh itu membantu kepada pemilik sarung, ya, kemudian pemilik sarung memberikan imbalan yang mazad alaihi. Itu menurut pendapat Imam An-Nashiri. Karena praktek seperti itu bukan termasuk akad ijarah, ya tadi at-taradi bil ma'unah. Tetapi konsekuensinya kalau pemilik sarung tidak ngasih apa-apa, ya nggak boleh protes. Kalau diambil semua karena bukan akad. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi kalau menggunakan akad ijarah tetap harus maklum. Oleh karenanya apabila tidak maklum maka tidak sah. Sebagaimana praktek lagi walastijarun lisal khisyatin, dan tidak boleh juga menyewa seseorang lisal khisyatin untuk mengupas kulitnya kambing, nyeseti kulitnya kambing, bijildin, dengan kulitnya itu sudah kamu seseti, nanti upahnya kulitnya itu kamu ambil. Atau walitahlin haiburin bi ba'di dagikin, atau aku sewa kamu untuk menggiling gandum ini, nanti upahnya sepertiga dari hasil gilingannya misalnya, maka tidak sah. Ini praktek ini umum terjadi. Misalnya seperti di kampung itu ada nyuruh untuk memanen, ya, ngebas, ya istilahnya, ngebas padi, nanti upahnya itu bukan dari berapa tapi sepertiga dari hasil yang dipanen gebas tadi itu. Jadi aku sewa kamu untuk ngebas itu apa? Iya, ngebas itu memanen itu. Aku sewa kamu untuk manen lahan ini, nanti upahnya sepertiga dari hasil panennya, maka tidak sah. Atau seperti ada lagi misalnya seperti aku sewa kamu untuk merawat kambing ini, nanti anaknya punya kamu. Istilahnya itu namanya gaduan kalau di kampung. Itu semua praktek tidak sah semuanya, karena upahnya tidak maklum. Konsekuensinya kalau kemudian dia beramal maka wajib bayar ujroh misil. Benar tidak sah. Tapi kalau dia bekerja maka yang menyuruh wajib bayar ujroh misil. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi praktek gaduan, praktek kalau nggak salah bawonan, bawonan kalau di kampung nama bawonan, jadi nyuruh orang untuk mengebas kemudian untuk diambil. Atau misalnya kalau tambak, tolong aku sewa kamu untuk ngambil ikan di tambak ini, nanti sepertiganya sebagai ongkosnya, maka tidak sah. Kenapa? Karena tidak maklum menurut pendapat mazhab Syafi'i. Fi manfaatin, sudah ongkos secara umum sudah kita bahas. Rukun ujroh sudah kita bahas. Sekarang rukun yang ketiga, jadi rukun yang pertama dari segot sudah kita bahas, ujroh sudah kita bahas, yang ain dan yang dhimah.
Kemudian fi manfaatin. Sekarang rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah manfaat. Manfaat ini kalau di dalam mabeknya. Kalau mabek itu ain, kalau ijarah itu manfaat. Fi manfaatin, di dalam manfaat yang mutaqawwimatin ail hakimah, yang punya nilai. Mutak di sini bukan berarti muqabil daripada misli, maka ditafsir hakimah. Maksudnya ini sebagaimana di dalam bab dulu, di antara syaratnya mabek harus mabek itu benda yang mutamawal. Maka tidak sah menjual habbatai burrin, tidak sah. Maka dalam akad saya juga begitu, manfaatnya harus manfaat yang tuqabalu bimalin. Sekiranya manfaat itu punya nilai. Nah, nanti kita bahas mustasnayatnya. Maklumatin. Jadi syaratnya ini menyebutkan syaratnya. Di rukunnya akad ijarah yang ketiga adalah manfaat. Syaratnya yang pertama, manfaat harus mutaqawwimah ila hakimah. Manfaat yang tuqabalu bimalin. Kalau tidak tuqabal bimalin maka tidak sah. Nanti di belakang contoh-contohnya. Yang kedua, syarat yang kedua harus maklumatin, dapat diketahui. Ainan wa qadron wa sifatan. Baik ain, kadar dan sifat. Tadi saya terangkan, ada kalanya manfaatnya itu ain, ada kalanya zimmah. Tadi kan saya terangkan dalam ijarah itu ada kalanya ijaratul ain, kemudian ujronya ain. Ada kalanya ijarah ain, ujronya zimmah. Ada kalanya ijarah zimmah, ujronya ain. Itu sah semua tiga. Ada kalanya ijaratul zimmah, ujronya zimmah, tidak sah karena bi'udan bidin. Nah, bagaimana cara maklumnya? Cara maklumnya kalau ijaratul ain, ijarah ain itu sekiranya objek yang disewakan itu mahsus. Aku sewakan sepeda motor ini, aku sewakan rumah ini, aku sewakan baju ini. Jelas, aku sewa kamu, itu ain namanya. Maka kalau ijarah ain, caranya maklumnya dengan ainan wa qadron. Ainan itu melihat kepada mahallul manfaatnya. Ainan itu bukan berarti manfaat ke ain. Kemudian saya terangkan manfaat itu ada muqabil ain, ada muqabilnya dain. Ain itu ada muqabilnya manfaat, ada muqabilnya dain. Di sini maksudnya ainan di sini mahallul manfaatnya. Jadi aku sewakan sepeda motor ini, ya harus dilihat mana sepeda motornya. Aku sewakan baju ini, ya ini harus lihat pada bajunya. Baju namanya mahallul manfaatnya. Yang kedua, qadronnya, berapa manfaatnya. Oleh karena itu kemudian qadron ini tahdidnya dengan dua macam. Ada kalanya dengan madbutun biwaktin, aku sewa sepeda motor ini 1 hari 1 malam. Aku sewa rumah kamu 1 tahun. Jadi qadronnya dengan ditentukan waktu memanfaatkannya. Aku sewa baju ini selama 1 hari. Atau dengan mahallul amalnya, aku sewa kamu untuk menjahit kain ini. Ini mahallul amalnya. Atau kalau aku sewa kamu selama 3 hari, boleh. Aku sewa kamu untuk ngecat rumah ini, itu mahallul amalnya, boleh. Jadi cara qadronnya manfaat dua macam, bisa dengan biwaktin atau dengan zaman atau waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bi mahal amal. Jadi mana yang akan dikerjakan? Aku sewa kamu untuk menjahit kain ini. Kalau digabung dua-duanya malah tidak sah. Aku sewa kamu untuk menjahit kain ini 1 hari 1 malam. Maka tidak sah. Kenapa? Karena nanti bisa 1 hari belum selesai. Karena menjahit kain ini kan tidak jelas waktunya. Aku sewa kamu untuk ngecat ruangan ini selama 3 hari. Maka tidak sah. Karena mengumpulkan antaranya waktu dengan mahal amal. Kenapa? Karena kalau dikatakan sah nanti kerepotan tukangnya. 3 hari bisa, iya kalau saya nggak selesai. Jadi harus salah satunya. Bisa dengan mahal amal
ini aku sewa kamu untuk mengecat ruangan ini, dia kan bisa mikirkan, oh ya berarti sekian. Atau aku sewa kamu untuk ngecat selama 3 hari. 3 hari, mari gak mari ya sudah selesai. Jadi kalau dua-duanya malah tidak boleh. Sekali lagi, kalau ijarahnya itu ijaratul ain, sekiranya benda yang disewakan itu mahsus ya, ada kelihatan, maka syarat maklumnya ainan, yakni mahallul manfaatnya, dan qadron, yaitu tadi mahdudun madbutun bi apa namanya, bi waktin au mahal amal. Kemudian wasifatan. Nah, kalau yang kedua ada ijarah zimmah. Kalau ijarah zimmah qadron wasifatan, ain tidak mungkin karena nggak ada ainnya kan. Kalau ijarah zimmah sifatan, harus sifatnya. Jadi misalnya aku menyewa mobil, aku sewa mobil dengan ini, nggak mungkin ada ainnya karena kan ainnya tidak kelihatan. Nah, maka cukup dengan sebutkan mobil apa, mereknya apa, tahun berapa, karena beda merek beda gorotnya. Avanza sama Innova tidak sama. Kemudian mungkin tahun pembuatan itu juga pengaruh, sekiranya ada pengaruhnya. Avanza tahun 2000 sama 2014 juga beda. Atau kalau memang itu mobil solar atau bensin, pokok yang jelas. Kemudian mau dipakai kemana, sama tadi mahdudnya biamal atau dengan mudah berapa hari. Kalau maunya mobil mau dipakai kemana atau mau berapa hari sewanya, seperti itu. Jadi syaratnya nanti perinciannya di belakang nanti. Jadi yang kedua, syarat yang pertama tadi harus mutakawimah, sekiranya bernilai manfaatnya tuqabal bimalin. Yang kedua harus maklumah. Yang ketiga waqi'alil muqtari, sekiranya akad manfaat yang disewa oleh mustajir tadi memang manfaat tadi jatuh kepada penyewa atau naibnya atau wakilnya. Kalau tidak maka tidak sah. Misalnya aku sewa kamu untuk menjahit baju kamu sendiri, nggak bisa. Atau dari ibadah, aku sewa kamu untuk sholat, maka tidak sah. Kenapa? Sholat hanya dirasakan oleh yang melakukan saja. Nanti kita bahas pengecualiannya, perinciannya. Yang keempat, jadi yang tiga mutaqaimah, maklumah, kemudian waqi'il muqtari. Yang keempat, ghairi mutadamminatin listifa'ilin qasdan bi alla yatadamman aqdu, sekira tidak mengandung unsur untuk sengaja memperoleh benda dari objek yang disewa, maka tidak sah. Aku sewa pohon mangga kamu untuk saya ambil mangganya, tidak boleh, karena dia maksudnya menyewa pohon mangga tadi untuk diambil buahnya, maka tidak boleh. Nanti kita bahas perinciannya. Oleh karena itu jadi 4 syaratnya. Ini 4 syaratnya jadi 1, jadi agak susah. Jadikan 1 kemudian nanti penjelasannya jadi 1 di belakang, jadi agak susah. Ini yang pertama tadi mutakawimah, harus manfaat yang punya nilai. Yang kedua harus maklumah, dapat diketahui, ainan qadun wasifatan. Kemudian yang ketiga harus waqi'il muqtari, jatuh pada orang menyewa. Yang keempat harus tidak mengandung unsur sengaja mengambil benda dari objek yang disewakan. 4 ini syarat manfaat yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Sebetulnya masih ada lagi lainnya, tapi nggak sebut di sini, dipanjang. Misalnya seperti harus mutamawhidah, harus sekiranya langsung, tidak boleh besok aku sewa rumah kamu untuk tahun depan, tidak bisa. Di kitab lain banyak. Baik, sekarang kita bahas satu persatu perinciannya. Tadi yang pertama kan syaratnya harus mutakawimah. Wa kharaja bi mutakawimah, baru perinciannya. Dan dikecualikan dari syarat mutakawimah, sekiranya manfaat yang disewa tadi tuqabal bimalin, malai salah hakimah, sesuatu yang tidak bagi manfaat tadi tidak ada nilainya, maka falasihu, maka tidak sah
iktira'u bayya'in ditalaffud, menyewa orang yang ahli menjual, orang yang tukang menjual, hanya semata-mata untuk mengucapkan bimahdi kalimat atau kalimat yasirah, untuk mengucapkan 1-2 kalimat ya, atau kalimat yang sedikit menurut qaul aujah, walau ijaban wa qabulan, meskipun ijab dan qabul. Aku sewa kamu, tolong kamu ucapkan bi'tuka kepada pembeli itu, misalnya. Oh ya, aku sewa kamu untuk menjualkan orang ini pada dia, ini loh harganya 5.000. Tinggal data aja, ini saya jual 5.000. Kalimat itu tidak ada nilainya. Kenapa? Tidak ada taabnya, tidak ada kulfah, tidak ada taab. Karena manfaat daripada amal seseorang ini itu bisa dipunya nilai kalau sekiranya taab, ada kulfah, ada jerih payah. Kalau semata-mata hanya mengucapkan bi'tuka, qabiltuka, maka tidak boleh. Aku sewa kamu untuk misalnya untuk mengucapkan pada dia aku jual, maka tidak boleh. Oleh karena itu di dalam hadis yang menerangkan tentang sahabat Sa'ad yang dikasih upah karena nyuwuk itu kalau ba'dul ulama itu ditakwil, diahmalkan ada taabnya. Sekiranya membaca Fatihahnya 7 kali, atau sahabat saya itu riwa-riwi, jadi tidak hanya sekedar untuk baca Fatihah 10 gitu aja. Kalau hanya tidak ada tahap, misalnya aku sewa kamu untuk nyuwuk saya, bacanya bismillah gitu aja, maka tidak ada kulfah, tidak boleh. Atau bahkan di dalam kitab lain sebagai oleh Ghazali misalnya seperti menyewa dokter hanya untuk amal yang tidak ada tahap. Misalnya aku sewa kamu untuk menulis resepnya, hanya gini aja, tidak ada tahap sama sekali, itu tidak sah. Jadi harus ada jerih payah sehingga tuqabal bimalin. Kalau tidak ada jerih payah kan maka tidak boleh. Tetapi jerih payah ini min haitsu sya'nunya. Jadi sekiranya min haitsu sya'nu, bahwa perbuatan itu memang sulit, meskipun bagian nggak sulit. Dicontohkan seperti begini, ada orang sakti bisa bengkokkan besi. Jadi dia sakti, besi itu gentos sudah cuklek sudah. Jadi kalau misalnya aku sewa kamu untuk nyuklek beting ini, nggak boleh, nggak sah karena nggak ada tahap. Tapi kalau ada orang sakti, dia bisa mematahkan besi. Aku sewa kamu untuk memotong besi ini, oh bisa, tek gitu kan artinya, maka boleh. Kenapa? Min haitsu sya'nu, ini perbuatan yang berat. Kalau bukan sakti kan repot gajinya kan. Tapi bagi dia itu mudah karena dia punya keahlian. Kalau begitu maka hukumnya boleh, tidak wajib. Jadi intinya manfaat amal yang disewakan itu harus tuqabal bimalin. Sekira dapat punya nilai. Kalau amal perbuatan seorang sekiranya ada kulfahnya, ada jerih payahnya. Wa in rawajat asil'ah, ini royanya walau ijaban wa qabulan. Wa in rawajat asil'ah, meskipun menyewa tadi kemudian membuat laku barang tadi, idlaki matalaha, oleh karena tidak ada nilainya amal tadi. Oleh karena itu min sama ikhtasso hadza, oleh karena itu contoh ini atau masalah adamu sihhati ijratil bay'a tadi itu dapat tergambarkan bima bin mustaqiril qimah fil balad, apabila di dalam mabek yang harganya itu memang sudah paten di tempat itu. Di tempat itu harga roti semuanya itu 1.000, tidak ada lain 1.000 sudah, tidak ada atas 1.000. Kok aku sewa kamu jualkan roti ini, misalnya dijual di sebelah sini, aku jual roti ini 1.000, maka tidak boleh. Oleh karena itu, kenapa ada tahap? Oleh karena itu, sekira objek yang dijual tadi itu tidak mustaqirul qimah, fluktuatif harganya, sekira dapat berubah harga tadi
Sementara barang ini di situ harganya nggak paten. Nah, kalau begitu dia kan bisa menawar tinggi, ada tawar menawar. Nah, tawar menawar tadi ada kulfa, ada tahap. Kalau begitu hukumnya adalah boleh. Kan subsi ini contoh yang mustaqimah. Bikhilafin dan abdil, berbeda sesamanya budak wasaubin atau baju mimma yahtalif tahun bikhilafin muta'atihi, dari benda-benda yang harga jualnya bisa berubah-ubah sesuai dengan pelaku penjualnya. Jadi membutuhkan kepiawaian sales ya, seperti mungkin sekarang nggak ada tahap tapi ini tapi kalau ada tahap ditaruh dud, maka boleh, nanti dibahas di belakangnya. Kalau ada tahap bisa taruh dud al-kalam maka boleh. Sekarang nggak ada tahap sama sekali mustaqilul qimah maka tidak boleh. Tapi kalau sekira maqud alaih sudah mengandung unsur ta'ab, sekiranya harga itu bisa berubah-berubah sehingga mengandalkan pada keahlian penjualnya, maka boleh. Fa yahtasu bai'u minal bay' bimazidin naf'in, sehingga penjualan tadi menjadi tertentu kepada orang ahli menjual dengan adanya tambahan manfaat. Fa yasihu tijaru alaihi, maka hukumnya adalah sah. Wa haitsu lam yasihha, dan sekira tidak sah dalam contoh tadi kabai'i mustaqirul qimah kan tidak sah. Fa'in ta'aba, kalau kemudian dia itu payah, ada jerih payah, bikasri taraddudin au kalamin, dengan mundar mandir atau kemudian ngomongnya banyak karena yang situ mungkin nggak betul dengar, dibalik pengatik bengok-bengok bicaranya supaya dengar, ada kalam, ada ta'ab kan, maka falau ujratul misil, maka dia dapat ujrul misil. Tidak sah akadnya. Yang dijual mabenya mustaqirul qimah, kan min haitsu sya'nu enggak ada tahapnya. Tapi ternyata dia cari pembeli riwa-riwi, berarti ada tahapnya. Atau dia itu ketika ngomong harus keras, bengok-bengok ngomongnya karena mustarinya budek misalnya, ada tahap dalam kalamnya kan. Ternyata fakta ada tahap. Kalau begitu tidak sah akadnya, tapi ya sahih ujratul misil. Dia berhak untuk mendapat ujrah misil dari apa? Dari tahapnya tadi. Wa illa, jika dalam prakteknya memang tidak ada tahap sama sekali, dari sya'nun yang ada tahap, praktek yang ada tahap, fala, maka tidak mendapat ujrah musamma, juga tidak mendapat ujrah misil. Cukup. Panjang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Mat Syakhidul Murwah. Terima kasih. Tentang manfaat yang yuqabalu bimalin tadi. Kalau di i'anah itu kan ada na'am fil ihya yajuzu akhdul ujroh ala dorbatin min mahirin ilakhirih itu ya. Kalau dilihat dari umumnya itu ada ta'ab seperti memotong besi tadi. Kalau dikaitkan dengan dokter tadi itu, memang dari dokter tidak ada ta'ab, tetapi untuk menghasilkan kesimpulan itu kan dari orang yang tidak ahli itu ta'ab. Mungkin harus melihat buku, harus apakah penggambaran itu bisa dimasukkan yang ada ta'ab. Terima kasih. Ya, kalau sekiranya sya'nunya ada ta'ab, ya kalau ada sya'nu dalam Tufa dikatakan kalau memang sya'nunya tabib itu ada ta'ab sekira dia untuk tahsil ilminya, maka ya dalam Tufa begitu. Mungkin contohnya bukan buat resep itu mungkin ya. Contohnya bukan buat resep, mungkin dokter ditanya lagi di jalan ditanya itu loh, saya pusing, Panadol. Mungkin itu ya. Tapi kalau masih meneliti kemudian ada konsultasi kemudian buatkan resep, mungkin ya, ada tahap itu. Ya. Ada yang lain? Sampun. Faham aja. Akeh sing ndak sah itu. Cuma kalau sudah itu banyak terjadi, ya diajari
caranya mungkin ya, seperti apa, kambing itu ya jangan pakai akad ijarah ya, pakai apa itu, nazar ya. Hah? Kalau dalam mazhab Hanafi istijar itu ujurnya maklum dengan qadar cukup. Jadi aku menyewa kamu nanti sepertiga dari hasilnya, itu ada yang boleh dalam mazhab Hanafi. Kalau Ba'dul Hanabilah. Kalau sekiranya sudah terjadi tidak apa-apa kita masuk ke situ. Tapi untuk yang akan terjadi jangan model begitulah, keluar daripada mazhab. Khawatir itu nanti. Kalau yang sudah terjadi ya sudah, karena ada mazhab yang lain menyatakan bisihati darik. Tapi untuk yang akan terjadi jangan pakai begitu. Itu harus carikan solusinya, sebetulnya itu lebih bagus. Caranya dirubah. Caranya dirubah. Kalau bisa, kalau dalam tohan itu bisa dengan menyatakan aku sewa kamu untuk menggiling ya bur ini nanti sepertiga dari bur ini dari bur ini kamu. Jadi kalau gitu maklum karena bisyayuk ini. Jadi gitu. Tapi kalau dalam praktek di dalam belum jadi bur kok. Oh, dari bur itu. Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan padi nggak bisa, karena masih belum kelihatan kan, belum tahu berapa ukurannya. Jadi agak susah. Kalau padi ya, kalau ditetapkan seperti itu dengan bawonan tadi, nanti separuh daripada sepertiganya, atau biasanya itu setiap 10 karungnya 10 kaleng ya, 10 kalengnya satu untuk kamu, kan begitu. Agak kalau tetap seperti itu nggak bisa, karena masih belum ketahuan berapa nih. Jadi jangan akad dagingnya. Jadi misalnya gandum 15 kilo, ente giling ini untuk jadi daging gandum. Tapi yang 5 kilo sebagai gimahnya, yang 5 kilo gandum ini sebagai gimah, yang 10 kilo ini digiling jadi gandum. Itu tidak ada masalah, mau digiling atau tidak, yang 5 kilo itu jadi tamannya, itu jadi tamannya ya, ini sama aja, hasilnya juga sepertiga kan gitu. Tapi hasilnya kalau bawonan nggak bisa, karena bawonan itu biasanya itu ngitungnya itu per 10 kaleng sekian, nggak tahu dapat berapa ini. Nggak, yang mana itu? Kalau dipraktekkan ke sistem bawonan yang berlaku sekarang. Apa bawonan itu? Yang panen tadi, yang panen itu sudah lazim. Gebas itu tuh. Yang gebas itu lazim. Jadi misalnya dari ketahui nggak bisa gitu. Dari ketahui. Nggak mungkin itu. Karena masih belum dipanen, nggak tahu berapa ini. Ya harus dirubah caranya. Atau gaduan itu tidak mungkin, karena gaduan ya pasti anaknya itu nanti dipakai. Anaknya pun separuh-separuh, nggak semuanya. Kalau 2 1-1, kalau 1 ya separuh-separuh. Apa itu? Yang kambing itu. Kambing. Ya, sapi. Itu udah lazim itu. Ya itu perlu carikan itu caranya itu. Tapi kalau seperti tadi itu bisa sebetulnya. Tapi yang ini, ya caranya apa gitu? Silakan. Ya. Mengenai opa yang tidak ditentukan tadi, ya? Sekarang umpama si A beli pedet, lalu nyuruh si B merawatnya, ya. Nanti 2 tahun kan besar itu, ya. Lalu dijual, lalu harga pedetnya tadi dulunya harga 2 juta, ya, itu kembali ke si A, lalu lebihnya umpama laku 10 juta, yang 8 juta itu biasanya paruhan gitu, gimana? Ya sama tadi, tidak boleh kalau tidak boleh. Ini berlaku banyak. Iya, ya, banyak kan, banyak itu. Banyak. Harus diperbaiki caranya, harus diperbaiki. Ya itu sebetulnya bukan hanya sekedar kita menyatakan tidak sah, tetapi diperbaiki caranya. Itu penting itu untuk dibahas itu. Itu penting untuk dibahas. Sewa atau
ongkos memanen itu Ustaz. Tadi kan sudah jelas itu ini sudah berjalan bertahun-tahun ya kita. Mengenai panen tadi misalnya 10 kuintal ongkosnya 1 kuintal untuk yang kerja itu. Iya. Ya mohon solusinya di yang tidur dibanguni. Yang tidur dibanguni. Datang-datang ke rumah sini tidur dapat itu banguni. Jadi Banguni itu baca itu. baik, saya ulangi lagi. Jadi praktek sebagaimana yang lazim berlaku dengan cara bawonan ya istilahnya, dengan cara mengambil sebagian dari hasil panen itu indah Syafi'i tidak sah, tidak boleh karena tidak maklum nanti dapat berapa. Kan biasanya kan per 10 kintal kamu dapat 1 atau per 10 kaleng kamu dapat 1, kan nanti dapat berapa kali nggak tahu kan, maka tidak sah karena tidak maklum. Solusinya bagaimana? Ya dirubah caranya, jangan menggunakan begitu. Ya kamu saya untuk gebas ini saya kasih upah misalnya 1 juta misalnya, ya gitu aja. Yang jelas saja berapa upahnya. Tentukan walaupun kaleng tidak apa-apa, sekian kaleng gitu aja. Lah itu cuma kan kalau sudah dihitung 1 ton, kemudian misalnya dia dapat 1 kintal, dia sudah langsung ini kamu panen, kamu tak kasih satu kintal gitu aja. Jangan nanti hasilnya kamu dapat sekian persen gitu, nggak benar. Mungkin maksudnya itu kan jelas ketemunya kan 10 per 10 kintal kamu dapat 1, itu nggak jelas. Itu dianggap belum jelas. Kenapa? Waktu saya ngomong gitu kan nggak tahu dapat berapa nanti kan. Ketika saya ngomong aku sewa kamu upahnya per 10 kintal kamu dapat 1 kintal. Nanti dapat berapa kan nggak tahu kan. Itu tidak maklum namanya. Meskipun maklum kadarnya tapi tidak maklum berapa pastinya. Sehingga tidak nanti dia ya kalau dapat 10 dapat, kalau berarti 10 1, kalau 21 nanti berapa kan nggak tahu dia. Kamu perkirakan aja kalau ini hasilnya 10 kintal, kamu perkirakan, udah kamu garap ini, kamu tak kasih gaji 1 kintal, nah, selesai, sah. Itu sudah maklum berarti. Jangan per 10 dapat 1 kintal, karena belum tentu 10 kintal bisa di bawahnya, bisa lebih di atasnya nantinya. Pakai mic, ada banyak yang dengarkan ada di itu. Terima kasih. Kalau sistem borong kerja, karena ini banyak yang berlaku, terutama yang saya ketahui di wilayah selatan. Borong kerja itu begini, dapat 1 kintal, itu ongkosnya 100.000, katakan seperti itu. Itu berlaku. Ulangi, tren sekali. Gimana praktiknya? Ulangi, ya, misalnya si pekerja ini dapat 1 kintal, per kintalnya itu ongkosnya 100.000. Nah ini istilahnya bahasanya borong kerja Ustaz. Ya, ini gimana? Ngepas tadi kan sama. Iya Pak, maksudnya ngepas itu tadi. Nah itu ya kan sama tadi, nggak salah tadi kan. Ini diuangkan Ustaz. Ongkosnya itu pakai uang, bukan pakai gabah. Lain. Jadi kalau inti ngepas 1 kintal kasih 100.000, ya tidak apa-apa. Ya, borong kerja. Per kintal 100.000 tadi. Ngebas 1 kintal. Per kintal apa sih? Hasil per kintalnya itu per kintalnya itu nanti yang si pekerja itu ongkosnya 100.000. Makanya tadi nggak tahu kan dapat berapa kintal, nggak tahu kan? Ya nanti tergantung nanti hasilnya akhir selesai kerja itu sehari itu nanti dapat berapa, tinggal dikalikan saja begitu. Pada saat saya nyewa kamu kan nggak tahu berapa kintal dapatnya nanti kan. Aku sewa kamu upahnya per 1 kintal 100.000. Kalau dapat 5 kintal dapat 500. Kalau sebelum dapat 1 juta kan. Berarti ketika aku ngomong akad tadi kan dia tidak tahu dapat berapa. Karena masih belum ketahuan berapa kintal dapatnya. Sama tidak? Iya, jadi perkirakan aja kalau itu misalnya 5 kintal, udah tak kasih 500.000 kalau garapan ini selesai. Jadi sebelum sampean nyewa dia diukur dulu. Ini kira-kira menurut saya nanti keluar 10 kintal misalnya. Aku sewa kamu upahnya 1 juta gitu aja. Solusi supaya sah gimana Ustaz? Ya tadi itu. Kamu perkirakan, kemudian kamu tetapkan harganya.
Ya, cukup. Ayo, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhirnya wajibnya kalau tidak begitu ujratul mithil nanti. Kalau nggak sah nanti akhirnya wajibnya ujratul mithil, bisa menjadi kerugian bagi si ajirnya, si yang bekerja, bisa kerugian bagi milik barang nanti kalau kena ujratul mithil. Ya. Bismillah. Qala al-mufassir rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Sampai mana ini?